Oke, selamat sore Pak Riki. Sore. Pak Riki, izin terkait kasus Vina nih, minta tanggapan sendiri dengan kasusnya Vina sampai riweuh seperti ini tuh gimana nih Pak Riki? Seperti apa sih? Melihatnya ini. Terima kasih untuk media. Jadi sebenarnya bukan riuh ya. Ya memang begitulah sirkulasinya ya. Kalau saya petik benang merahnya itu ya dari awal tempus delicti daripada kejadian tersebut memang sudah lama ya yang lalu. Nah sekarang boomingnya film. Saya jelaskan juga kepada publik bahwa bukan berarti penyidik itu mendiamkan pokok permasalahannya. Tapi kemungkinan ada beberapa hal yang terputus atau mungkin bukti-bukti ada yang hilang juga sehingga beberapa orang tuh tidak tersentuh. Karena kalau di dalam proses penyidikan, kalau memang penyidik tidak menemukan minimal 2 bukti, ya alat bukti yang sah, kan nggak boleh dong meningkatkan kepada penyidik jadi tersangka. Ya, kita nanti salah lagi. Nah pada saat boomingnya tersebut dicarilah benang merahnya. Karena kalau saya lihat akhir-akhir ini ribut tentang Peggy gitu ya. Peggy kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Dia bukan sebagai pelakunya. Itu kan menurut publik, menurut netizen. Tentunya penyidik mempunyai argumentasi yang kuat untuk mengangkat ini menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Perlu saya gambarkan kepada rekan-rekan media bahwa di dalam menentukan Peggy jadi tersangka itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Karena ini sudah berdasarkan analisis daripada para penyidik-penyidik baik dari tingkat atas sampai ke bawah. Nah sekarang saya yakin pada saat menetapkan ini dilakukan gelar perkara komprehensif secara besar yang melibatkan antara lain adalah Propam, Intolkam, Divisi Hukum, Bareskrim dan penyidik itu sendiri. Tentunya juga melibatkan kedua belah pihak. Nah inilah digodok dianalisis. Ya dianalisis ternyata terdapatlah 2 alat bukti yang sah sehingga meningkatkan kasus tersebut menjadi penyidikan dan menetapkan si Peggy jadi tersangka. Pertanyaannya, ada netizen menyatakan kenapa 2 DPO itu dianulir? Nah, begini, di dalam gelar perkara tersebut, ya suka tidak suka, pahit atau bagaimanapun, inilah gelar perkara yang maksimal dilakukan oleh penggawa-penggawa penyidik Bareskrim. Pada saat setelah dilakukan penelitian, analisis, kemudian adu argumentasi di antara mereka tuh ternyata tidak terdapat benang merah untuk menetapkan kedua orang jadi tersangka. Sehingga mau ditingkatkan jadi apa dia? Lebih bagus kita melepaskan tersangka daripada kita menahan seseorang yang tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Itu sudah hukum itu. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa kedua orang ini masih mendapatkan keterangan fiktif dari orang tersebut. Tapi bukan berarti selesai ya. Ini tentu akan ditelusuri kembali oleh para penyidik. Masih ada nggak ikutannya? Irisannya masih ada nggak? Tapi untuk sementara ini diputuskan bahwa itu tidak bisa dilakukan penetapan tersangka dan DPO-nya dianulir. Nah, masalah netizen memberikan komentar yang macam-macam sah-sah saja. Sah-sah saja. Justru netizen itu dengan pro dan kontra ini merupakan cambuk bagi penyidik. Gak usah a priori, gak usah merasa risih. Justru buatlah itu jadi motivasi untuk mendorong supaya kalian lebih progresif. Makanya kenapa ditetapkan tiba-tiba jadi DPO? Lah makanya ini juga mungkin saya katakan kurang profesional daripada penyidiknya. Terlalu cepat mendudukkan posisi itu jadi DPO. Seharusnya betul-betul akurat dulu. Saya nggak mau berpihak kemana-mana walaupun saya purnawirawan Polri. Ya kalau yang saya katakan kurang profesional, ya kurang profesional aja. Nah sehingga untuk menjawab publik itu ya harus kita benahi. Jangan secepat itu menetapkan DPO kalau memang bukti permulaannya belum cukup. Ya mungkin saya sih DPO ini tidak merasa dia DPO, dia pergi ke jalan. Tapi karena sudah ditetapkan tersangka, dicari dia nggak ada apa, di DPO kan. Nah ini yang kira-kira yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media semua. Kemudian masalah pengacaranya mengatakan bahwa itu bukan melakukan perbuatan tindak pidana Peggy-nya.
Nah, ini juga saya rasa terlalu cepat. Ya. Pengacara itu tidak punya hak untuk mendudukkan seseorang itu tidak terbukti atau tidak. Pengacara itu tidak membela perbuatannya. Saya ini pengacara, tapi saya tidak mau membela perbuatannya loh. Kalau saya betul-betul memang membunuh, masa saya bela dia tidak membunuh? Tapi saya membela hak-haknya. Ini loh ya. Saya bela hak-haknya pada saat penetapan dia sebagai tersangka ada benang merahnya yang tidak seharusnya dimasukkan di dalam kriteria itu, dimasukkan. Ini yang kita bela. Dia tidak seperti itu, tapi seperti ini. Tapi statusnya, kalau memang dia melakukan perbuatan itu, ya tetap berjalan sesuai dengan etika prosedur. Nah ini saya mohonkan pada kita pengacara juga, jangan terlalu cepat apalah. Asal jeblak aja, pokoknya dia nggak tersangka. Dasar lo apa? Gitu loh. Tentu dasarnya itu juga harus ada. Nah, kemudian juga di media itu saya kadang-kadang senyum. Di media bukan dibutuhkan debat kusir. Debat kusir itu boleh, tapi terukur. Bukan asal ngomong aja, main tunjuk sana, tunjuk sini, masih sana, makasih sini. Akhirnya substansi pokoknya tidak menyentuh, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang mau ditonton ini debatnya, berantemnya, atau substansinya. Nah, ini yang kira-kira juga saya mengkritisi rekan-rekan saya supaya nanti pada saat tampil jadi host atau tampil jadi pengacara di publik, berikanlah keterangan penjelasan yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengerti, memahami, dan mengetahui, oh iya ternyata begini sih posisi kasusnya. Hal adanya kontradiksi di antara keduanya itu sah-sah saja. Silakan adu argumentasi sesuai dengan data fakta yang dimiliki oleh masing-masing. Tapi bukan sebagai hakim. Hanya memberikan gambaran, oh nanti kan penyidik kan melihat dari adu argumentasi ini kan kelihatan ada benang merah, ada nyentuh atau tidak. Kira-kira gitu rekan-rekan. Nah, kemarin sempat dari pihak keluarga Vina ya sempat preskon bersama kuasa hukumnya kemarin. Dia sendiri mengakui bahwa proses kemarin penangkapan Peggy Setiawan itu dianggap terlalu buru-buru. Mungkin seperti apa gitu? Dari keluarga Vina ya? Ya, dianggap terlalu terburu-buru lah. Mungkin ada sesuatu mungkin seperti apa gitu. Bagi saya pribadi begini ya, saya nggak mau menyentuh ke hal-hal yang tidak substantif ya. Sah-sah saja dia mengatakan terburu-buru. Kan saya bilang namanya hak orang berpendapat kan sah-sah saja. Nah, tetapi kan penyidik lebih jeli mencermati, melihat, menganalisis pokok permasalahannya. Ingat loh, ini sudah booming loh. Booming pemerhati bukan lagi ratusan, udah jutaan melihat nih. Alangkah bodohnya penyidik kalau seandainya masih melakukan langkah-langkah yang absurd. Menurut saya tidak. Karena sebelum menetapkan Peggy jadi tersangka, itu ada gelar perkara besar. Tentu dipantau oleh Kapolri langsung, dipantau oleh Barreskrim langsung, dan melibatkan beberapa stakeholder. Ada propamnya, ada divisi hukum, ada intelkamnya, Barreskrimnya, termasuk penyidik yang terlibat di dalamnya. Nah, di dalam benang merah tadi yang sudah saya jelaskan, pada saat itu sudah ternyata terbukti ada benang merahnya 2 alat bukti yang sah menetapkan dia jadi tersangka. Itu loh kira-kira. Kalau dikatakan terburu tuh ya kita juga nggak usah a priori lah. Itu kan hak dia itu bicara. Nanti kan pembuktiannya kan di pengadilan. Nah, ketika nanti penyidik itu salah menetapkan proses hukumnya, karena ada jalurnya. Ada Propam, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Kapolri, bahkan dipantau langsung oleh Menko Polhukam dan Presiden. Ada salurannya. Lah kalau memang betul-betul ada unsur kesengajaan tuh, jangan ragu-ragu Propam mengambil langkah tindakan hukum. Harus diberikan sanksi. Harus diberikan sanksi. Sehingga penyidik-penyidik yang lain lagi jangan main-main dalam menangani kasus. Namanya penyidik, kita harus mempunyai suatu azas keadilan. Adil untuk semuanya. Jangan ada keberpihakan. Kalau ketika kita berpihak, apalagi kepada yang salah, ini dampaknya sangat luar biasa. Kita mencederai orang pencari keadilan, kita juga dosa kepada Yang Maha Kuasa, dosa juga kepada orang lain. Nah ini yang kita harapkan kepada penyidik juga, bekerjalah sesuai dengan hati nurani. Bekerjalah, jangan kena keberpihakan.
bekerjalah sesuai dengan etika prosedur hukum. Saya bicara ini karena saya adalah seorang mantan penyidik. Saya juga mantan seorang karo propos. Saya juga mantan karo wasidik. Semua saya orang divisi hukum juga. Jadi equal, semuanya sudah saya tangani. Nah, melihat mencermati ini ya saya berharap kepada penyidik-penyidik itu betul-betul profesional. Apa semuanya profesional ya? Saya berharap seperti itu. Kalau yang belum profesional, robahlah jati dirimu supaya berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada pencari keadilan. Kapan lagi kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat? Jangan gara-gara keinginan pribadi sehingga menghabiskan semuanya keadilan yang ada di masyarakat. Ini harapan saya kepada seluruh penyidik. Nah, ada yang menarik lagi mengenai pengacara-pengacara yang mulai bermunculan ini, istilahnya dengan polemiknya kasus ini, mereka ingin seperti itu membantu lah istilahnya para istilah korban atau tersangka yang belum dianggap jadi tersangka, akhirnya bermunculan ingin membantu. Mungkin seperti apa sih melihatnya mungkin? Jadi gini ya, saya juga nggak mau mengkebiri hak seseorang ya. Ada yang saya lihat pengacara sampai 79, 80 apa segala macam lah cantumkan dalam listnya, tapi saya nggak mau ikut cawe-cawe walaupun saya tahu lah 4 orang aja pengacara juga cukup kok. Mau usah banyak-banyak sih itu untuk apa sih? Tapi kan saya juga nggak boleh mengkebiri hak-hak dia. Yang dibutuhkan bukan banyaknya pengacara, yang dibutuhkan di situ adalah dia memahami substansi permasalahan, Kak. Jangan semakin banyak pengacara, bukan semakin bagus, semakin kabur, semakin absurd karena terlalu banyak argumentasi yang nggak jelas. Nah, tapi walaupun demikian, saya seorang pengacara itu sah-sah saja. Mau dia bikin 100, mau dia bikin 1000, daftarnya bikin dalam listnya itu, walaupun nanti yang ngomong cuma 3-4 orang, tapi namanya ada itu hak dia tuh. Tapi yang paling penting sekarang, pengacara itu harus berdiri di atas berpijak hukum. Itu yang paling penting. Tadi saya sampaikan, pengacara bukan membela perbuatannya, membela hak-haknya. Pengacara tidak punya hak untuk menjas bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Salah. Saya ngomong sekarang, salah. Yang menentukan benar tidaknya nanti di pengadilan. Gitu. Jadi jangan kita mendahului hakim belum memutuskan, kok kamu udah memutuskan duluan. Ini saya memberikan juga edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau mendengar kayak gitu senyum-senyum aja. Emang lo hakim? Gitu. Lo belum bisa buktikan berdasarkan apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui. Tapi kan apa yang dilihat orang dan diketahui orang kan kamu nggak ngerti. Makanya kalau memang kamu hebat, adu data, adu fakta, adu bukti, adu argumentasi, adu saksi. Buktikan bahwa klienmu memang betul-betul tidak bersalah. Tapi kalau bersalah, jangan kau buat membela perbuatan yang bersalah. Kau berdosa kepada orang yang korbannya. Kalau salah, katakan salah. Tapi haknya bela. Umpamanya dikatakan dia seharusnya melakukan 338. Terus kita buat dia 340. Kan sanksi hukumnya kan lebih berat. Nah, enggak, dia hanya spontanitas pada ketika itu. Buktikan bahwa spontanitas dia. Bukan ada unsur-unsur perencanaan. Gitu kira-kira. Jadi itulah tugas pengacara. Jadilah pengacara yang berpijak kepada hukum. Harus juga adil, harus juga transparan, dan harus juga membela yang benar. Jangan membela yang bayar. Oke, siap.